Om Swastiastu, Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat datang pada video tutorial penggunaan LMS atau Learning Management System pada program studi Magister Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Suguriwa Denpasar. Bapak Ibu yang kami hormati, LMS ini kami siapkan untuk mengakomodir pembelajaran baik secara daring maupun luring, khususnya pada program studi Magister Dharma Acarya. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengakses alamat website ini. Alamatnya adalah acaryastra.uhnsugriwa.ac.id. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke halaman website ini, maka akan terlihat 3 page. Yang pertama, page home, kemudian academic, dan contact us. Nah, pada page home ini, Bapak Ibu bisa melihat visi dan misi program studi Magister Dharma Acarya, kemudian koordinator program studi Magister Dharma Acarya, ada ketua program studi, sekretaris program studi, dan 2 staf akademik dan staf administrasi. Nah, selanjutnya pada page akademik, ya Bapak Ibu bisa mengakses beberapa subpage. Yang pertama ada tentang berita. Pada subpage ini memang belum kami masukkan kontennya, karena nanti akan kami masukkan berita tentang kegiatan-kegiatan pada program studi Magister Dharma Acarya. Kemudian pada subpage berikutnya ada tentang Jurnal Pendidikan Agama atau JAPAM. Jadi JAPAM ini adalah jurnal pendidikan agama yang dikelola oleh Prodi Magister Dharma Acarya. Bapak Ibu yang berkeinginan untuk mengupload tulisan pada jurnal pendidikan agama, silahkan diklik pada subpage ini, maka Bapak Ibu akan dibawa pada halaman berikut. Nah, di sini ada satu kotak hitam, berwarna hitam ya, bertuliskan JAPAM, Jurnal Pendidikan Agama. Bapak Ibu jika ingin mengakses halaman web dari JAPAM ini, maka arahkan kursor ke kotak hitam ini, kemudian setelah kotak hitam berubah warna menjadi kuning, klik kanan dan klik Open Link in New Tab. Ya, jadi memerlukan waktu untuk mengakses, tergantung dari kecepatan koneksi internet Bapak Ibu. Nah, alamat link ini, mohon maaf, masih alamat link pada OJS 2, sementara jurnal-jurnal di UHN sudah di-upgrade ke OJS 3. Nanti kami akan perbaiki untuk linknya, tetapi secara teknis paling tidak Bapak Ibu sudah bisa memahami. Nah, di sini silakan nanti Bapak Ibu bisa daftar, jika sudah punya akun silakan login dan ikuti petunjuk-petunjuk selanjutnya. Nah, silakan di close tab ini. Kemudian kita kembali kepada page akademik, di mana subpage berikutnya ada pedoman akademik, silakan diklik. Nah, di sini akan langsung tampil pedoman akademik UHN I Gusti Bagus Suguriwa Denpasar yang sudah disahkan oleh Senat dan sudah melalui kegiatan workshop sebelumnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengunduh pedoman akademik ini. Caranya sama, jadi arahkan kursor ke kotak hitam ini, setelah berubah warna menjadi kuning atau oranye ya, kemudian klik kanan dan klik Open Link in New Tab. Ya, nanti Bapak Ibu akan dibawa pada Google Drive, ya, di mana pedoman akademik itu sudah kami unggah sebelumnya. Bapak Ibu silahkan klik download ya untuk mengunduh file ini. Jika sudah, bisa di close. Kemudian kita kembali ke page akademik, ada subpage kurikulum. Nah, di sini ada tampilan 2 kurikulum yang kami gunakan di Prodi Magister Dharma Acarya. Yang pertama adalah kurikulum KKNI yang digunakan atau diaplikasikan bagi mahasiswa angkatan 2021 dan sebelumnya.
Jadi Bapak Ibu silahkan mengakses kurikulumnya pada bagian ini. Nah, caranya juga sama seperti mengakses JAPAM dan pedoman akademik tadi. Kemudian kurikulum berikutnya adalah kurikulum berorientasi MBKM. Jadi ada perbedaan di struktur mata kuliahnya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan kurikulum, silahkan dibaca, dicermati. Lalu kita masuk ke subpage berikutnya adalah jadwal perkuliahan. Nah, karena kita akan memasuki perkuliahan semester genap tahun akademik 2021-2022, maka jadwal sesuai dengan semester berjalan yang kami unggah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengunduh jadwal perkuliahan dan untuk kelas di Prodi Magister dan Acarya saat ini berjumlah 2. Ada kelas A atau MDA 2A gitu ya. Kami buatkan semacam singkatan itu MDA Magister Dharma Acarya 2A untuk memudahkan mengingat. MDA 2A untuk kelas A, jadwalnya bisa Bapak Ibu lihat di sini. Bisa juga diunduh, bisa juga klik tanda kotak berisi tanda panah ini akan langsung dibawa pada halaman jadwal perkuliahan MDA 2A. Begitu juga dengan jadwal perkuliahan MDA 2B bisa diakses di sini. Ya, saya rasa mudah ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi di page akademik, kemudian di page contact us ini narah hubung ya. Jadi yang bisa dihubungi di Prodi Magister dan Acarya. Sudah kami cantumkan alamat email kami mda.uhnsugriwa@gmail.com. Kemudian phone number atau nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor WhatsApp ya. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan boleh menghubungi kami. Kemudian kita akan masuk ke LMS itu sendiri. Nah, di mana Bapak Ibu bisa mengakses LMS itu sendiri adalah di bagian ini. Pada pojok kanan halaman website ini ada gambar atau simbol ya, simbol orang di dalam lingkaran. Silakan Bapak Ibu klik pada bagian ini. Nah, karena saya sudah mengakses halaman ini sebelumnya dan saya klik Remember Me, gitu ya, maka otomatis akan muncul. Untuk username sendiri, Bapak Ibu silahkan ketikkan dosen, gitu ya, huruf kecil semua. Kemudian passwordnya itu adalah dosen 2022. Kemudian klik Remember Me, maka setiap Bapak Ibu mengakses bagian ini akan otomatis terisi. Lalu klik login. Nah, ketika Bapak Ibu sudah login, akan masuk ke halaman dosen. Nah, pada halaman dosen ini, ya, silakan Bapak Ibu klik di bagian page dosen ini. Ada 4 subpage ya. Yang pertama ada kode etik dosen. Silahkan diklik. Di sini juga Bapak Ibu bisa melihat kode etik dosen ya, bagi para dosen di Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Segiri Denpasar. Bapak Ibu juga bisa klik tombol ini, kemudian akan dibawa ke halaman file di mana kode etik dosen ini kami unggah. Atau bisa juga mengunduh kode etik dosen di bagian ini. Caranya sama seperti Bapak Ibu mengakses JAPAM, pedoman akademik, kurikulum, dan jadwal perkuliahan tadi. Nah, itu tentang kode etik dosen. Nah, yang paling penting sesungguhnya dari LMS ini adalah kehadiran dosen. Silakan Bapak Ibu klik kehadiran dosen ini dan akan terlihat 2 kolom. Yang pertama berisi form check-in dosen, kolom yang kedua berisi form check-out dosen. Pada form check-in dosen ini, Bapak Ibu wajib mengisi ketika Bapak Ibu mulai mengajar mata kuliah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Data yang harus diisi adalah yang pertama nama lengkap dan gelar akademik. Kemudian data berikutnya adalah mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, tinggal dipilih saja di bagian ini. Lalu kelas ada MDA 2A dan MDA 2B.
Kemudian keterangannya yang harus diisi, ini ada keterangan koordinator atau penginput nilai. Silahkan Bapak Ibu isi jika sebagai koordinator, jika sebagai penginput nilai. Jadi dosen yang mengajar pertama atau mengajar lebih dulu, maka itu adalah sebagai koordinator. Maka Bapak Ibu pilih koordinator. Kemudian hari dan tanggal disesuaikan dengan jadwal perkuliahan. Waktunya juga disesuaikan dengan waktu atau jam Bapak Ibu mulai mengajar pada hari itu. Untuk pertemuannya diisi apakah pertemuan pertama, pertemuan kedua, tinggal dipilih. Setelah itu Bapak Ibu klik submit. Biasanya setelah Bapak Ibu mensubmit satu form, maka akan muncul submit another response. Jadi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik saja submit another response. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan atau mengisi form-form seperti ini, karena kurang lebih hampir 2 tahun lebih ya kita sudah bergelut di bidang ini. Dalam artian menggunakan platform seperti ini untuk mengajar gitu, atau untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, itu untuk form check-in dosen. Jadi form yang harus diisi ketika Bapak Ibu mulai mengajar pada hari tersebut. Lalu form check-out dosen diisi juga pada hari Bapak Ibu mengajar ya. Tetapi kalau form check-in itu di awal saat mulai mengajar, dan form check-out ini diisi setelah Bapak Ibu selesai mengajar pada hari yang sama. Jadi data isiannya adalah sama, yang membedakan hanyalah waktunya. Jika di form check-in waktunya anggap saja pukul 16 WITA, maka waktu check-out-nya kurang lebih sekitar pukul 17.40. Disesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu. Ya. Kemudian klik submit. Nah, respon yang sudah Bapak Ibu isi baik di check-in maupun check-out nanti akan otomatis muncul pada bagian ini. Respon check-in dosen misalnya. Ketika Bapak Ibu sudah mengisi form check-in tadi, akan muncul respon check-in dosen seperti ini. Ya, siapa yang sudah mengisi akan terlihat di sini. Kelengkapan datanya. Jadi semua data tadi itu harus wajib diisi. Begitu juga dengan respon check-out. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi form check-in, kemudian lanjutkan mengisi form check-out, akan muncul di sini. Nah, itu untuk kehadiran dosen Bapak Ibu. Kemudian untuk silabus maupun RPS ya. Mohon Bapak Ibu mengunggah silabus atau mengupload silabus dan RPS pada kolom ini atau pada bagian ini ya. Pada bagian unggah silabus dan RPS. Caranya sama seperti tadi. Klik kanan jika kotaknya sudah berubah warna menjadi kuning dan ada lambang tangan. Lalu klik open link and new tab. Jadi Bapak Ibu akan dibawa pada Google Form ini. Silahkan diisi, dilengkapi. Nah, itu untuk upload silabus. Jadi yang mengupload silabus ini hanyalah dosen pertama, artinya sebagai koordinator. Mengapa kami meminta Bapak Ibu untuk mengupload silabus ini? Karena terus terang saja, kami belum memiliki data yang lengkap terkait silabus mata kuliah yang ada di Prodi Magister dan Acarya. Jadi mohon perkenan Bapak Ibu untuk mengisi, melengkapi form ini ya, upload silabus dan RPS. Nah, itu untuk unggah silabus dan RPS. Kemudian kita masuk ke subpage berikutnya, materi pembelajaran. Nah, pada materi pembelajaran ini tidak hanya bisa diakses oleh dosen, tapi juga bisa diakses oleh mahasiswa. Nah, Bapak Ibu silahkan mengirimkan link materi pembelajarannya, atau nanti juga kami akan siapkan Google Drive gitu ya, untuk memfasilitasi Bapak Ibu yang akan mengupload materi pembelajarannya. Kemudian kami akan masukkan pada setiap mata kuliah sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Ya, misalnya di filsafat pendidikan, yang kami akan masukkan data materi yang sudah Bapak Ibu kirimkan atau unggah nanti di Google Drive. Kemudian akan tampil di sini. Mahasiswa juga akan bisa melihat atau mengakses materi pembelajaran ini. Nah, selain itu, pada LMS untuk mahasiswa nanti, kami juga menyematkan atau memasukkan pilihan untuk join kelas. Kami sudah buatkan Google Class untuk
masing-masing mata kuliah. Jadi ada 8 mata kuliah untuk semester genap ini, dan ada 2 kelas, sehingga ada 16 kelas yang kami sudah siapkan. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu mengirimkan alamat Gmail atau Google Mail-nya yang aktif. Nanti kami akan informasikan melalui WhatsApp grup ya. Mohon dilengkapi sehingga kami akan undang Bapak Ibu sebagai guru di setiap kelas. Tentu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Saya rasa itu Bapak Ibu video tutorial yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik, dan kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk melengkapi data isian yang harus Bapak Ibu penuhi sebagai bahan kami dalam melakukan monitoring maupun evaluasi. Dan selain itu, kami berharap dengan keberadaan LMS ini lebih memperkenalkan Prodi Magister Dharma Acarya, kemudian mendukung juga upaya peningkatan kualitas, baik kualitas prodi, nilai akreditasi maupun kualitas dari lembaga yang kita cintai. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan tadi. Kami akhiri dengan mengaturkan Parama Santi, Om Santi 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 Om.